Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian, kelas 9. Baik, berhubung ini masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia, jadi Ibu berharap semangat dan tekad kalian untuk belajar meskipun melalui daring masih tetap terjaga ya. Jangan sampai kendor dan jangan sampai pemalas. Baik, untuk hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, setelah kalian mendengar dan menonton video ini, Ibu berharap kalian mampu untuk mendeskripsikan perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku, serta kalian mampu menjelaskan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Oke, nah apa yang akan dipelajari pada bab ini itu ada dua, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan sistem perkembangbiakan pada hewan. Tapi pada video kali ini kita hanya akan membahas sistem perkembangbiakan pada tumbuhan saja. Oke, kita lanjut. Apa saja sistem perkembangbiakan pada tumbuhan itu sendiri? Yaitu yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, di mana yang dimaksud dengan Angiospermae itu adalah apabila biji ditutupi oleh bakal buah. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae apabila biji tidak ditutupi oleh bakal buah. Dan yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku serta bagaimana teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, untuk yang pertama dulu. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Apa saja jenis perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae? Yaitu ada dua. Yang pertama, vegetatif dan yang kedua, generatif. Untuk yang pertama dulu ya, vegetatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak yang tidak melalui perkawinan. Nah, pada vegetatif ini ada dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Kemudian, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae secara generatif, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin atau secara pembuahan. Proses ini tentunya membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Untuk vegetatif secara alami dulu ya, perhatikan gambarnya dengan baik. Untuk yang pertama, yaitu namanya, perhatikan kursornya Ibu, namanya rizoma atau akar tinggal atau akar rimpang. Biasanya dia pada lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Kemudian yang kedua yaitu stolon, biasanya pada rumput teki dan stroberi. Kemudian yang ketiga, umbi lapis, contohnya ada pada bawang merah. Dan yang keempat, umbi batang, contohnya pada kentang dan ubi jalar. Dan yang kelima, tunas, contohnya pada pisang, tebu, dan bambu. Dan yang terakhir, tunas adventif, contohnya pada cocor bebek. Kalian perhatikan dengan saksama gambarnya, beserta keterangannya, dan contoh-contoh yang tanaman mengalami vegetatif secara alami. Baik, kita masuk ke vegetatif secara buatan. Yang mana saja itu? Yaitu yang pertama, yaitu dengan cara setek, contohnya seperti pada gambar, yaitu batang dipotong, kemudian batang tersebut kita tancapkan ke tanah dan dia akan menghasilkan tanaman baru. Batang tersebut ya akan memiliki akar dan membentuk tanaman baru. Dan yang kedua, merunduk. Nah, coba perhatikan gambarnya. Kita mengambil batang tanaman, kemudian kita rundukkan ke tanah, kemudian ditimbun tanah. Lalu batang tanaman tersebut dia akan akan menghasilkan akar baru dan akan membentuk tanaman baru. Dan yang terakhir yaitu cangkok. Coba perhatikan gambarnya.
kulit batang dikupas, kemudian kita menutup menggunakan bahan yang mudah menyerap air. Nah, di situ akan muncul tanaman baru. Baik, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu generatif. Apa itu generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Ya. Terbagi menjadi 3 juga ya, tumbuhan generatif pada Angiospermae, generatif pada tumbuhan Gymnospermae, dan generatif pada tumbuhan paku serta lumut. Coba perhatikan generatif tumbuhan Angiospermae. Mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae. Coba perhatikan. Di sini sel telur dan sel sperma, perhatikan kursornya Ibu. Sel telur dan sel sperma bertemu. Kemudian dia mengalami fertilisasi. Perhatikan proses fertilisasinya. Ini bulir serbuk sari membentuk buluh atau serbuk sari. Kemudian mereka bertemu dan akan melakukan pembuahan sel telur oleh inti sel sehingga membentuk hasil pembuahannya seperti ini. Kemudian hasil pembuahan ini membentuk calon tumbuhan baru. Kemudian ada daging buahnya membentuk biji membentuk kecamba dan tumbuhan baru. Seperti itu seterusnya ya. Kemudian generatif untuk tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau disebut dengan serbuk sari, dan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae itu diawali dengan penyerbukan menggunakan bantuan angin. Kemudian serbuk sari di sini atau alat kelamin jantan di sini dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina atau alat kelamin betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantung serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Kemudian bagaimana metagenesis tumbuhan Gymnospermae? Yaitu, coba perhatikan, di sini strobilus jantan bertemu dengan strobilus betina yang tadinya 2N. Kemudian sel induk megaspora membentuk megaspora N, kemudian gametofit betina, dan ini mikrospora membentuk gametofit jantan, kemudian membentuk serbuk sari, buluh serbuk sari, dan membentuk spermatozoid. Sedangkan ini membentuk sel telur. Pada saat pertemuan antara spermatozoid dan sel telur membentuk zigot, lalu menjadi embrio, biji, dan akhirnya membentuk tumbuhan Gymnospermae. Begitu seterusnya. Kemudian untuk tumbuhan paku dan lumut, perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan vegetatif pada lumut dan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu fase pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan generatif merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Jadi ini namanya tumbuhan paku yang di sebelah sini. Perhatikan kursornya Ibu. Dan yang ini namanya tumbuhan lumut. Kalian mungkin biasa lihat ya. Lanjut. Bagaimana metagenesis tumbuhan lumut? Yaitu dari spora, kemudian menghasilkan protonema, kemudian menjadi gametofit. Nah, di gametofit ini ada archegonium dan ada antheridium. Nah, archegonium menghasilkan sel telur dan antheridium menghasilkan spermatozoid. Kemudian penyatuan antara spermatozoid dan sel telur itu membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporangium dan membentuk sporangium. Lalu sporangium membentuk protonema kembali, spora kembali, dan seterusnya. Lanjut generatif